Gedung perkantoran itu tampak megah di tengah kota. Kesibukan lalu lalang karyawan menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, ada yang berbeda di lantai 9, tempat divisi pemasaran berada. Sebuah meja kerja kosong dibiarkan begitu saja, dilapisi debu dan mengingatkan tentang kejadian yang menimpa salah satu karyawan mereka. Seminggu yang lalu, seorang karyawan bernama Rika menghilang secara misterius. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Semua rekan kerjanya hanya menemukan mejanya kosong dengan komputer yang masih menyala. Keesokan harinya, manajer perusahaan mengumumkan bahwa Rika telah mengundurkan diri karena alasan pribadi. Namun, bagi beberapa rekan kerja Rika, ada sesuatu yang terasa janggal. Mereka merasa ada yang disembunyikan. Suatu malam, seorang karyawan bernama Atta harus tinggal di kantor, lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat semua orang telah pulang, suasana kantor menjadi sunyi dan sepi. Hanya suara langkah kakinya yang menggema di koridor. Ketika Atta melewati meja kerja Rika, tiba-tiba dia merasakan bulu kuduknya meremang. Dia melihat bayangan hitam sekilas di meja kosong itu. Atta mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, bayangan itu terus mengikutinya. Setiap kali Atta menoleh, bayangan itu selalu ada di dekatnya. Atta semakin ketakutan. Dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rika. Keesokan harinya, Atta mulai mencari informasi tentang Rika. Dia bertanya pada rekan-rekan kerjanya, namun tak ada satupun yang tahu. Atta juga mencoba mencari data-data Rika di komputer kantor, namun semua data telah dihapus. Atta tidak menyerah begitu saja. Dia terus mencari petunjuk tentang Rika. Suatu malam, saat Atta lagi lembur di kantor, dia menemukan sebuah email di komputer Rika yang belum terkirim. Email itu ditujukan untuk Atta. Dalam email tersebut, Rika bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami di kantor. Rika juga bercerita tentang mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Rika menulis bahwa dia takut dan ingin keluar dari kantor itu. Namun, dia tidak bisa karena ada sesuatu yang menahannya. Rika meminta bantuan Atta untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah membaca email itu, Atta semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kantor ini. Dia bertekad untuk mengungkap misteri yang telah menimpa Rika. Atta mulai menyelidiki lebih dalam tentang Rika. Dia mencari tahu tentang kehidupan pribadi Rika, teman-temannya, dan keluarganya. Atta juga mencari tahu tentang sejarah kantor itu. Dari informasi yang dikumpulkannya, Atta menemukan bahwa kantor itu dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa. Banyak pasien yang meninggal di rumah sakit itu secara misterius. Atta menduga bahwa Rika menjadi korban dari arwah penasaran yang menghuni kantor itu. Dia percaya bahwa Rika masih terjebak di kantor itu dan membutuhkan bantuannya. Atta memutuskan untuk tinggal di kantor malam itu untuk mencari Rika. Dia membawa serta beberapa peralatan seperti kamera dan perekam suara. Saat Atta memasuki kantor, suasana terasa sangat dingin dan mencekam. Dia merasakan ada kehadiran makhluk lain di sana. Atta mulai mencari Rika di setiap sudut kantor. Dia menyusuri koridor, ruang kerja, dan bahkan kamar mandi. Saat Atta berada di ruang arsip, dia mendengar suara bisikan dari belakang rak buku. Atta mendekati suara itu dan menemukan sebuah pintu rahasia. Atta membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan gelap yang penuh dengan lemari pakaian. Di dalam salah satu lemari, Atta menemukan foto Rika yang sedang tersenyum. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati. Atta mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Atta menoleh dan melihat sesosok bayangan hitam yang tinggi besar. Bayangan itu mengulurkan tangannya dan mencekik Atta. Atta berteriak ketakutan dan mencoba melepaskan diri. Namun, bayangan itu semakin kuat mencekiknya. Saat Atta hampir kehabisan napas, tiba-tiba lampu di ruangan itu menyala kembali. Bayangan itu menghilang. Atta tergeletak di lantai dengan napas terengah-engah. Dia melihat sekelilingnya, namun tidak ada siapa-siapa. Atta tahu bahwa dia tidak sendirian di kantor itu. Ada sesuatu yang jahat yang mengawasi mereka. Atta memutuskan untuk keluar dari kantor itu dan mencari bantuan.
Dia tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Namun, saat Atta hendak keluar, dia mendengar suara Rika memanggil namanya. "Atta, tolong aku." Atta menoleh dan melihat Rika berdiri di ujung koridor. Rika tampak pucat dan ketakutan. "Rika, kamu di sini?" tanya Atam. Rika mengangguk dan berjalan mendekati Atta. "Tolong aku, Atta. Aku tidak bisa keluar dari sini," kata Rika. Atta menghampiri Rika dan memeluknya. "Aku akan membantumu, Rika," kata Atta. "Aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari sini." Tiba-tiba, Rika berubah menjadi sosok bayangan hitam yang besar. Bayangan itu tertawa menakutkan. "Kamu tidak bisa menolongku, Atta," kata bayangan itu. "Aku sudah terjebak di sini selamanya." Atta terkejut dan melepaskan pelukannya. Bayangan itu menyerang Atta dengan kekuatan penuh. Atta mencoba melawan, namun dia tidak mampu. Bayangan itu terlalu kuat untuknya. Atta kembali tergeletak di lantai dengan napas terengah-engah. Dia melihat bayangan itu menghilang. Atta tahu bahwa dia harus lebih kuat untuk bisa menyelamatkan Rika. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang rahasia kantor itu. Atta berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyerah. Dia akan terus berjuang sampai Rika bebas dari jeratan arwah penasaran. Setelah kejadian mencekam di ruang arsip, Atta pulang dengan perasaan takut dan penasaran. Dia tidak bisa tidur memikirkan Rika dan rahasia di balik kantor itu. Keesokan harinya, Atta kembali ke kantor dengan semangat baru. Dia bertekad untuk mengungkap misteri yang menimpa Rika dan mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kelam kantor itu. Atta mulai mencari informasi tentang rumah sakit jiwa yang pernah berdiri di atas gedung kantor itu. Dia menemukan catatan medis pasien, foto-foto lama, dan bahkan beberapa artefak dari rumah sakit jiwa tersebut. Dari penelitiannya, Atta menemukan bahwa rumah sakit jiwa itu terkenal dengan praktik-praktik medis yang kejam dan tidak manusiawi. Banyak pasien yang menjadi korban eksperimen dan penyiksaan. Atta menduga bahwa arwah penasaran dari pasien-pasien rumah sakit jiwa itu yang menghantui kantor tersebut. Mereka marah dan ingin membalas dendam atas perlakuan yang mereka terima. Atta juga menemukan bahwa Rika memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kantor itu. Ayahnya ternyata adalah salah satu dokter yang pernah bekerja di rumah sakit jiwa tersebut. Atta menduga bahwa Rika mengetahui sesuatu tentang rahasia kelam kantor itu. Dia mungkin menjadi target dari arwah penasaran karena dia mencoba mengungkap kebenaran. Atta memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ayah Rika. Saat Atta sedang mencari informasi di ruang arsip, dia menemukan sebuah buku catatan tua yang tersembunyi di balik rak buku. Buku catatan itu milik salah satu pasien rumah sakit jiwa. Dalam buku catatan itu, pasien tersebut bercerita tentang kejadian-kejadian mengerikan yang dia alami di rumah sakit jiwa. Dia juga menulis tentang seorang dokter yang sangat kejam dan suka menyiksa pasien. Atta terkejut ketika membaca nama dokter tersebut. Nama itu adalah ayah Rika. Atta semakin yakin bahwa Rika adalah kunci untuk mengungkap misteri kantor itu. Dia harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan Rika dan mendapatkan informasi darinya. Atta mencoba untuk berkomunikasi dengan arwah Rika. Dia adalah seorang wanita yang terkenal dengan kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk halus. Saat roh itu sedang bicara, tiba-tiba dia kesurupan. Roh itu berbicara dengan suara yang berbeda, suara seorang wanita yang ketakutan. "Atta, tolong aku," kata roh itu. "Aku terjebak di sini." Atta tahu bahwa itu adalah suara Rika. Dia bertanya pada roh itu apa yang terjadi padanya. "Mereka menyiksaku dan membunuhku," kata roh itu. Atta terkejut mendengar pengakuan Rika. Dia bertanya siapa yang membunuhnya. "Ayahku. Dia adalah orang yang paling aku takuti." Atta tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia tidak menyangka bahwa ayah Rika adalah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Atta bertanya pada roh itu mengapa ayah Rika membunuhnya. "Aku tahu semua rahasianya," kata roh itu. "Aku tahu tentang eksperimen mengerikan yang dia lakukan pada pasien rumah sakit jiwa." Atta mengerti sekarang mengapa Rika menjadi target arwah penasaran. Karena dia tahu banyak tentang rahasia kelam kantor itu. Atta berjanji pada Rika bahwa dia akan mengungkap kebenaran dan membawa keadilan baginya.
Dia akan memastikan bahwa ayah Rika mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Setelah roh itu sadar, Atta bertanya lebih lanjut tentang ayah Rika. Roh itu bercerita bahwa ayah Rika adalah seorang dokter yang sangat pintar namun juga sangat kejam. Dia terobsesi untuk bisa menciptakan manusia super. Untuk mencapai tujuannya, ayah Rika melakukan eksperimen-eksperimen mengerikan pada pasien rumah sakit jiwa. Dia menyuntikkan mereka dengan obat-obatan terlarang dan melakukan operasi yang tidak manusiawi. Banyak pasien yang meninggal dalam eksperimen tersebut. Arwah mereka yang penasaran kini menghantui kantor itu. Atta tahu bahwa dia harus menghentikan ayah Rika. Dia tidak boleh membiarkan ayah Rika terus melakukan eksperimen-eksperimen mengerikan. Atta memutuskan untuk mencari bukti. Dia mencari catatan medis, foto-foto, dan artefak lain yang dapat membuktikan bahwa ayah Rika telah melakukan eksperimen pada pasien rumah sakit jiwa. Saat Atta sedang mencari bukti di ruang arsip, dia menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik rak buku. Atta membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, Atta menemukan peralatan medis, obat-obatan terlarang, dan catatan-catatan eksperimen yang dilakukan oleh ayah Rika. Atta terkejut melihat bukti-bukti kejahatan ayah Rika. Dia tidak menyangka bahwa ayah Rika adalah seorang monster yang tega melakukan eksperimen pada manusia. Andi tahu bahwa dia harus membawa bukti-bukti ini ke pihak yang berwajib. Namun, saat Atta hendak keluar dari ruangan itu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Atta bersembunyi di balik lemari pakaian dan mengintip dari celah-celah lemari. Atta melihat ayah Rika masuk ke dalam ruangan. Ayah Rika tampak sangat marah dan ketakutan. "Siapa yang berani masuk ke ruanganku?" kata ayah Rika. Atta tahu bahwa dia dalam bahaya. Ayah Rika tidak akan pernah membiarkannya keluar dari ruangan itu hidup-hidup. Jantung Atta berdebar kencang. Dia terjebak di laboratorium rahasia ayah Rika, dan ayah Rika sendiri baru saja masuk ke ruangan itu. Atta harus bertindak cepat. Dia tidak boleh membiarkan ayah Rika menemukannya. Dengan hati-hati, Atta mengendap-endap di balik lemari pakaian. Dia mencoba mencari jalan keluar dari laboratorium itu. Namun, laboratorium itu ternyata sangat luas dan penuh dengan lemari pakaian. Andi merasa seperti berada di dalam labirin yang mengerikan. Ayah Rika terus mengawasi. Dia berjalan mondar-mandir sambil memegang sebuah suntikan besar di tangannya. Atta tahu bahwa suntikan itu berisi obat-obatan terlarang yang digunakan untuk eksperimennya. Atta semakin ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan ayah Rika jika dia menemukannya. Atta hanya bisa berharap bahwa dia bisa keluar dari laboratorium itu hidup-hidup. Sambil terus bersembunyi, Atta mencoba mencari petunjuk tentang jalan keluar. Dia memperhatikan setiap sudut ruangan, berharap menemukan pintu rahasia atau jalan keluar lainnya. Saat Atta sedang mengamati sekelilingnya, dia melihat sebuah lukisan aneh di dinding. Lukisan itu menggambarkan sosok manusia yang tersiksa. Atta merasa tertarik dengan lukisan itu. Dia mendekati lukisan itu dan memperhatikannya dengan seksama. Tiba-tiba, Atta melihat sesuatu yang aneh di balik lukisan itu. Ada sebuah tombol kecil yang tersembunyi di balik bingkai lukisan. Atta mencoba menekan tombol itu. Terdengar suara pintu terbuka dari suatu tempat. Atta terkejut. Dia melihat sekelilingnya namun tidak ada pintu yang terlihat. Atta kembali memperhatikan lukisan itu. Dia melihat ada sebuah retakan kecil di dinding di balik lukisan itu. Atta mencoba mendorong dinding itu. Dinding itu ternyata bisa digeser. Atta menemukan sebuah lorong rahasia di balik dinding itu. Dia tahu bahwa lorong itu adalah jalan keluar dari laboratorium itu. Tanpa menunggu lama, Atta segera memasuki lorong rahasia itu. Dia berjalan dengan sangat hati-hati, takut ayah Rika akan menyadarinya. Lorong itu ternyata sangat panjang dan gelap. Atta hanya bisa mengandalkan naluri untuk berjalan. Dia tidak tahu kemana lorong itu akan membawanya. Saat Atta sedang berjalan di dalam lorong, dia mendengar suara bisikan dari suatu tempat. Atta mencoba mencari sumber suara itu. "Atta, tolong aku." Atta mengenali suara itu. Itu adalah suara Rika. "Rika, kamu di sini?" tanya Atta. "Aku di sini, Atta," jawab Rika. "Aku terjebak di sini."
Atta mengikuti suara Rika dan menemukan sebuah ruangan kecil di dalam lorong itu. Di dalam ruangan itu, Atta melihat Rika terikat di sebuah kursi. "Rika, kamu tidak apa-apa?" tanya Atta. "Aku tidak apa-apa, Atta," jawab Rika. "Tapi aku harus segera keluar dari sini." Atta segera melepaskan ikatan Rika. Mereka berdua kemudian berlari keluar dari ruangan itu. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba mereka mendengar suara ayah Rika dari belakang. "Kalian tidak akan lolos dariku," teriak ayah Rika. Atta dan Rika semakin mempercepat lari mereka. Mereka tahu bahwa ayah Rika tidak akan menyerah untuk menangkap mereka. Akhirnya, mereka berdua berhasil keluar dari lorong rahasia itu. Mereka tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan lemari pakaian-kemari pakaian yang identik. Atta merasa akrab dengan ruangan itu. Dia menyadari bahwa mereka kembali ke laboratorium itu. "Kita kembali ke laboratorium Rika," kata Atta. "Tidak mungkin," kata Rika. "Kita sudah keluar dari lorong rahasia itu." "Tapi kita kembali ke sini," kata Atta. "Aku tidak tahu bagaimana caranya." Tiba-tiba, ayah Rika muncul di hadapan mereka. Dia sudah memegang suntikan besar di tangannya. "Kalian tidak bisa lari dariku. Kalian akan menjadi korban eksperimenku selanjutnya." Atta dan Rika ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saat ayah Rika hendak menyuntikkan obat-obatan terlarang ke tubuh Atta, tiba-tiba Rika berteriak. "Ayah, jangan lakukan itu," teriak Rika. Ayah Rika terkejut mendengar teriakan Rika. Dia menghentikan gerakannya dan menatap Rika dengan bingung. "Rika, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya ayah Rika. "Aku di sini untuk menghentikanmu, ayah," kata Rika. "Aku tahu semua tentang eksperimen mengerikan yang telah ayah lakukan." Ayah Rika terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Rika telah mengetahui rahasianya. "Kamu tidak bisa menghentikanku, Rika. Aku sudah terlalu jauh dalam eksperimen ini. Aku akan menghentikanmu, ayah. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang lain lagi," kata Rika. Rika kemudian menceritakan semua yang dia ketahui tentang eksperimen ayahnya. Dia menceritakan tentang pasien-pasien yang menjadi korban eksperimen, tentang obat-obatan terlarang yang digunakan, dan tentang laboratorium rahasia di balik dinding. Ayah Rika semakin marah mendengar cerita Rika. Dia tidak menyangka bahwa Rika akan mengkhianatinya. "Kamu anak yang tidak tahu terima kasih, Rika. Aku sudah membesarkanmu dan memberikan semua yang kamu inginkan. Tapi kamu malah membalasnya dengan mengkhianatiku." "Aku tidak mengkhianatimu, ayah," kata Rika. "Aku hanya ingin kamu berhenti melakukan eksperimen mengerikan ini." "Aku tidak akan berhenti," kata ayah Rika. "Aku akan terus melakukan eksperimen ini sampai aku berhasil menciptakan manusia super." Ayah Rika kemudian mencoba menyerang Rika dengan suntikannya. Namun, Atta dengan cepat menghalangi serangan itu. Atta dan ayah Rika kemudian berkelahi. Ayah Rika sangat kuat, namun Atta tidak menyerah. Dia terus melawan ayah Rita dengan sekuat tenaga. Setelah perkelahian yang sengit, Atta akhirnya berhasil melumpuhkan ayah Rika. Dia kemudian mengambil suntikan itu dan membuangnya jauh-jauh. Ayah Rika tergeletak di lantai dengan lemah. Dia tidak bisa lagi melawan Atta. Rika kemudian mendekati ayahnya dan menatapnya dengan sedih. "Ayah, kenapa kamu melakukan ini?" tanya Rika. Ayah Rika tidak menjawab. Dia hanya menatap Rika dengan tatapan kosong. Rika kemudian memanggil polisi dan membawa ayahnya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atta dan Rika akhirnya berhasil mengungkap rahasia kelam di balik kantor itu. Setelah ayah Rika ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Atta dan Rika merasa lega. Mereka akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Namun, misteri tentang kantor itu belum sepenuhnya terpecahkan. Atta masih penasaran tentang arwah penasaran yang menghantui kantor itu. Dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu kelam kantor itu dan mengapa arwah-arwah itu tidak bisa tenang. Atta kembali ke kantor dan mencari informasi tentang pasien-pasien yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu. Dari penelitiannya, Atta menemukan bahwa pasien-pasien yang menjadi korban eksperimen ayah Rika tidak hanya meninggal secara fisik tetapi juga secara psikologis. Mereka mengalami trauma yang mendalam dan kehilangan ingatan mereka.
Atta menduga bahwa arwah-arwah penasaran itu tidak bisa tenang karena mereka tidak ingat siapa mereka dan mengapa mereka meninggal. Mereka terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib, mencari identitas mereka yang hilang. Atta memutuskan untuk membantu arwah-arwah itu menemukan kedamaian. Dia menemui seorang paranormal untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah itu. Saat paranormal itu sedang melakukan ritual, tiba-tiba dia kesurupan. Arwah itu berbicara dengan suara yang berbeda, suara seorang wanita yang ketakutan. "Aku tidak ingat siapa aku," kata arwah itu. "Aku hanya ingat rasa sakit dan ketakutan." Atta tahu bahwa itu adalah suara salah satu arwah penasaran. Dia bertanya pada arwah itu apa yang terjadi padanya. "Aku disiksa. Mereka melakukan eksperimen yang sangat buruk padaku." Atta merasa iba mendengar cerita arwah itu. Dia berjanji akan membantunya menemukan kedamaian. "Siapa namamu?" tanya Atta. "Aku tidak ingat. Aku hanya ingat namaku dimulai dengan huruf R." Atta teringat pada Rika. Dia bertanya pada arwah itu, apakah dia mengenal Rika. "Aku tidak ingat." Atta kemudian menunjukkan foto Rika kepada arwah itu. "Ini Rika," kata Atta. "Apakah kamu mengenalnya?" Arwah itu terdiam sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingat." Atta kecewa. Dia berharap bisa menemukan identitas arwah tersebut. Namun, paranormal itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Rina, aku ingat sekarang." Arwah itu kemudian menceritakan kenangan tentang Rika. Dia bercerita tentang bagaimana Rika selalu membantunya dan pasien-pasien lainnya di rumah sakit jiwa. "Rika adalah malaikat kami," kata arwah itu. "Dia selalu ada untuk kami." Atta terkejut mendengar cerita itu. Dia tidak menyangka bahwa Rika memiliki hubungan yang begitu dekat dengan pasien-pasien rumah sakit jiwa. "Lalu siapa kamu?" tanya Atta. "Aku adalah Ibu Rika," jawabnya. Atta terkejut mendengar pengakuan arwah itu. Dia tidak menyangka bahwa Ibu Rika adalah salah satu arwah penasaran yang menghantui kantor itu. "Aku akhirnya ingat siapa aku," kata arwah itu. "Aku adalah Ibu Rika." Arwah itu kemudian menceritakan bagaimana dia meninggal di rumah sakit jiwa. Dia menjadi korban eksperimen ayah Rika. "Aku dibunuh oleh suamiku sendiri. Dia adalah monster yang tidak punya hati." Atta merasa marah mendengar cerita Ibu Rika. Dia berjanji akan membalas dendam atas kematian Ibu Rika. "Aku akan membuat ayah Rika membayar atas perbuatannya," kata Atta. Arwah itu tersenyum. "Kamu sudah melakukannya, Atta," kata arwah itu. "Kamu sudah membawa keadilan bagi kami." Arwah itu kemudian menghilang. Atta tahu bahwa Ibu Rika telah menemukan kedamaian. Atta kemudian kembali ke ruang arsip dan mencari informasi tentang Ibu Rika. Dia menemukan catatan medis dan foto-foto lama Ibu Rika. Dari penelitiannya, Atta mengetahui bahwa Ibu Rika adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa. Dia sangat baik dan penyayang terhadap pasien-pasien. Atta juga menemukan bahwa Ibu Rika memiliki seorang putri yang sangat dia cintai. Putri itu adalah Rika. Atta mengerti sekarang mengapa Rika begitu peduli dengan pasien-pasien rumah sakit jiwa. Dia mengikuti jejak ibunya untuk membantu orang lain. Atta merasa bangga dengan Rika. Dia adalah gadis yang kuat dan berani. Dia telah berhasil mengungkap rahasia kelam di balik kantor itu dan membawa keadilan bagi para korban. Atta kemudian meninggalkan kantor itu dengan perasaan lega. Dia tahu bahwa arwah-arwah penasaran di kantor itu telah menemukan kedamaian.